Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat subuh, selamat hari jadian, selamat Anda sedang jomblo, selamat Anda sedang ditekung oleh teman, dan selamat-selamat lain yang membuat Anda selamat. Hari ini kita akan membahas alur cerita Dilan dan Milea secara garis lurus. Dan di sini kita menemukan beberapa bagian yang hilang di dalamnya. So, inilah alur cerita Dilan dan Milea secara garis lurus. Tahun 1990, ayahku pindah tugas ke Bandung. Di Bandung, aku sekolah di salah satu SMA yang ada di Buah Batu. Dan disinilah ceritaku dimulai. Cerita Dilan dan Milea diawali dengan kepindahan Milea dari Jakarta ke Bandung. Hingga pada akhirnya, dengan doa dari bundanya, Dilan pun mendekati Milea. Besok aku mau deketin cewek. Doain. Dengan modus ramal yang didapatkan dari Remy Moore, singkat cerita Dilan berhasil mendapatkan perhatian Milea dan berhasil menyingkirkan saingannya. Milea yang kepincut sama Dilan berharap Dilan memberi kejutan spesial kado ulang tahun. Milea yang nunggu kejutan di malam itu ternyata malah kedatangan tamu, yaitu Benny, pacar Milea dari Jakarta. Karena Dilan di malam yang sama sedang mengisi TTS yang akan dijadikan kado yang akan diberikan kepada Milea di esok harinya di sekolah. Milea yang baperan dan mulai kasmaran dengan cara Dilan mendekatinya membawa Dilan semakin dekat dengan Milea. Terlebih saat Milea sudah putus dengan Benny, namun hadangan pun datang. Kang Adi menjadi saingan Dilan yang sulit untuk ditaklukkan. Akhirnya Dilan yang cemburu kepada Kang Adi yang membuat Milea berjanji untuk tidak pergi bersama Kang Adi ke ITB. Dan Dilan pun menjanjikan kepada Milea jika ada yang menyakitinya, maka orang itu akan hilang. Tapi sayang, janji tinggal janji, Milea dipaksa oleh ayahnya untuk pergi dengan Kang Adi. Dan di saat yang bersamaan, Dilan yang ingin pergi nongki bersama Milea harus kecewa karena Milea pergi dengan Kang Adi. Dan di saat yang bersamaan pula, Milea pergi dengan Kang Adi ke ITB dan Dilan pergi bersama teman-temannya ke Dago. Kira kemana? Laut. Teman nih. Untuk melepas bete karena Milea yang gak bisa menepati janjinya. Akhirnya Milea pulang ke rumah dan tahu jika Dilan tahu kalau Milea pergi dengan Kang Adi. Milea yang merasa bersalah terus curhat kepada ibunya dan meminta ibunya untuk menjelaskan kepada Dilan. Aku harus bertemu Dilan dan menjelaskan semuanya. Rasa bersalah Milea begitu besar kepada Dilan sehingga Milea pun mencari Dilan di warung BEM. Tapi bukan Dilan yang ada di sana, melainkan Anhar dan Susi. Akhirnya Anhar yang tak sengaja menampar Milea. Milea yang nangis beringsek-ingsekan berlari menuju kelas, yang disusul oleh Anhar yang mencoba meminta hampura kepada Milea. Dan di sisi lain, Dilan yang baru datang ke sekolah langsung ke warung BEM buat pesen kopi dan tahu dari BEM jika Anhar udah nampar Milea. Akhirnya Dilan dengan skill 3 ngeulti si Anhar itu sampai KO dan dipisahkan oleh Pak Suripto. Dengan kejadian itu, Dilan diskors dari sekolahnya dan hubungan pertemanan antara Anhar dan Dilan pun harus hancur. Namun setelah kejadian itu, justru Dilan dan Milea pun jadian dan mereka pun bahagia. Dan pada tanggal 22 Desember pun menjadi hari yang sakral buat mereka berdua. Milea yang bahagia harus mendadak tegang ketika Dilan digebukin oleh agen CIA. Dan disinilah ketakutan Milea tentang geng motor pun dimulai. Setelah mendapat mandat dari Bunda Dilan untuk bisa jagain Dilan, Milea berubah menjadi wanita yang posesif kepada Dilan. Terlebih saat Dilan akan melancarkan balas dendam kepada kakaknya Anhar. Dan di sisi lain, Milea yang sedang diapelin sama Yugo, cowok blasteran Indo-Belgia yang kepincut sama Milea juga. Dan tak lama kemudian Milea tiba-tiba mendapatkan telepon dari informan yang gagal, yaitu Pian, yang memberitahu jika Dilan akan balas dendam. Dan setelah di-Sherlock oleh Pian, Milea pun nyusul ke tempat Dilan dan teman-temannya. Milea yang ngelarang Dilan untuk balas dendam
bahkan ngancem akan putus dengan Dylan jika Dylan balas dendam. Tapi di sisi lain, Milea datang ke tempat itu dengan cowok yang gak dikenal sama sekali oleh Dylan sebelumnya. Dylan yang cemburu langsung tancap gas ke taman sentrum guna melancarkan aksinya. Dan di sisi lain, Milea pulang bersama Yugo sambil menangis ingsrek-ingsrekan sepanjang jalan. Dylan yang balas dendam akhirnya ditangkap polisi dan mendekap di hotel kelas 1 milik Polsek Buah Batu. Dan di sisi lain, ketika Dylan menginap di kantor polisi, Milea justru kedatangan tamu yang istimewa, yaitu Benny dan Yugo. Benny yang datang jauh-jauh dari Jakarta buat balikan lagi dengan Milea harus kandas ketika Milea bilang jika Yugo itu adalah pacar barunya. Dan setelah itu Milea pun pergi bersama Yugo ke BIP di saat Dylan menginap di kantor polisi. Yang pada akhirnya Milea mendapat ciuman dadakan dari Yugo di bioskop, yang membuat semua usaha PDKT Yugo ke Milea harus ambyar. Karena Milea marah atas kejadian itu, Milea pun pulang sendirian dan berniat ngadu kepada Dylan. Tapi Milea tahu jika Dylan ditangkap polisi. Milea yang merasa bersalah kepada Dylan akhirnya datang ke kantor polisi dengan membawa roti rasa cinta dari Milea. Dan di kantor polisi itulah mereka berdua saling melakukan klarifikasi. Singkat cerita, Milea minta maaf dan Dylan berjanji untuk tidak ikut-ikutan lagi geng motor. Akhirnya mereka pun rujuk kembali dan kembali saling berpacaran. Hingga satu saat Dylan yang sudah dikeluarkan dari sekolah harus menerima kabar jika sahabatnya Akeo meninggal keroyok oleh orang yang gak dikenal. Dylan yang bermaksud untuk memberitahu Milea malah disambut dengan pemikiran sepihak yang menganggap Dylan terlibat dalam kejadian itu. Akhirnya Milea pun pundung dan pergi bersama teman-temannya melayat ke rumah Akeo. Dan dengan kejadian ini Milea pun berubah drastis. Pundungnya Milea pun berlanjut. Mungkin ini sebagai aksi demo Milea ke Dylan, karena Dylan gak bisa nepatin janjinya untuk ikut-ikutan lagi geng motor. Dan sialnya Dylan yang dijemput polisi untuk dimintai keterangan oleh polisi. Dan sialnya lagi, ayahnya datang lalu nampar Dylan dan Dylan pun diusir dari rumahnya. Yang pada akhirnya Dylan menginap di rumah Burhan. Dan di sisi lain, Milea yang masih pundung kepada Dylan diberi kabar oleh Pian jika Dylan ditangkap oleh polisi lagi dan diusir dari rumahnya dan menginap di rumah Burhan. Tapi apa? Hah? Dylan diusir ayahnya dari rumah. Jadi sekarang Dylan di rumah Burhan. Rumah Burhan? Ya. Nah, hal inilah yang membuat Milea murka, yang pada akhirnya Milea mutusin Dylan. Dylan yang berusaha move on dari Milea dan Milea yang menyadari apa yang ia lakukan kepada Dylan itu salah, akhirnya meminta bantuan bundanya untuk mempersatukan mereka berdua lagi. Tapi rasa egois Dylan yang kepalang sakit hati mengambiarkan usaha rekonsiliasi hubungan Dylan dan Milea yang diinisiasi oleh bundanya. Dan akhirnya mereka berdua pun berbeda jalan. Miskomunikasi menjadi masalah baru di hubungan mereka berdua. Setelah Dylan tahu jika Akeo adalah korban salah sasaran, Dylan mencoba menelpon Milea dengan harapan bisa menjelaskan dan ujungnya bisa balikan. Tapi kecewanya Dylan jika Dylan tahu kalau Milea pergi dengan laki-laki yang bernama Gunnar. Dylan yang menyangka Milea sudah punya pacar baru lagi berusaha tampak tegar meskipun dalam dirinya rapuh. Oh my god, Dylan yang meminta Pian untuk memberitahukan jika Dylan sudah punya pacar lagi. Hal ini mungkin Dylan lakukan agar Dylan gak kalah sama sang mantan. Ya, akhirnya Pian pun memberitahukan kepada Milea di saat Milea ingin balikan. Dan akhirnya cita-cita Dylan dan Milea pun untuk menikah harus hilang ditelan rasa keegoisan. Oh my god. Singkat cerita, mereka berdua pun lulus SMA. Milea pindah ke Jakarta dan kuliah di UI. Sedangkan Dylan harus menjalani hari-hari dengan kegalauan tingkat tinggi. Mencoba melupakan Milea, tapi Dylan tak bisa. Saking galaunya, Dylan lihat pohon, Dylan ingat Milea. Dylan lihat orang yang pacaran,
Dilan ingat Melia. Dilan lihat BEM. Dilan ingat hutang-hutangnya di kantin BEM. Salah itu bukan ya. Dan pada akhirnya mereka pun berdua dipertemukan kembali di pemakaman ayahnya Dilan. Melia yang pada saat itu mencoba menyapa Dilan namun terasa canggung karena ada perempuan yang berada di sampingnya Dilan. Yang Melia anggap itu adalah kekasih barunya Dilan yang Pian ceritakan kepada Melia pada waktu itu. Setelah kejadian itu, Melia benar-benar move on dari Dilan setelah berpacaran dengan Mas Herdi. Dan Dilan yang sendiri harus rela kembali menahan rasa sakit ketika bertemu Melia di Jakarta. Dan dari kejadian itulah Dilan harus benar-benar move on dari Melia dengan menemukan sosok Ancika, seorang wanita yang super supel yang membuat Dilan jatuh cinta. Kisah Dilan dan Ancika pun hampir sama dengan kisah cinta Dilan dan Melia. Ancika yang dekat dengan bundanya Dilan, Ancika yang menyayangi Dilan, dan Ancika yang membebaskan Dilan untuk bergaul dengan siapa saja, bahkan tidak peduli dengan kisah cinta masa lalunya Dilan. Yang Ancika pedulikan adalah kebahagiaan dirinya dan Dilan. Hingga pada akhirnya kisah ini pun berujung di sebuah reuni sekolah dengan situasi Melia bahagia dengan Mas Herdi dan Dilan pun nyaman dengan Ancika. Dan itulah recap alur Dilan dan Melia secara garis lurus. Dan kita akan merecap alur cerita film-film lainnya yang pastinya gak kalah seru dari film Dilan dan Melia. Jadi tetap di sini aja di Jeng 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 Channel. Adios, Barbados, Permios.